Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang review bab 3 ya. Jadi itu materi pertama adalah memasukkan grafik. Ya, itu grafik ya. Grafik adalah sebuah gambar data ya, yang berupa memiliki makna dari sebuah data. Ya, langsung saja kita praktekkan. Caranya adalah dengan mengklik menu insert lalu dengan klik gambar chart di sini ya. Diklik chart, lalu kita bisa memilih gambar grafik mana yang ingin kita gunakan. Ya misalnya saya ingin memilih grafik clustered column atau grafik yang pertama ini. Lalu saya klik OK. Setelah itu akan muncul sebuah gambar grafik. Untuk membuat grafik ini kita memang perlu menunggu, karena proses menunggunya ya itu juga menggunakan Microsoft Excel. Jadi kita juga membuka Microsoft Excel seperti ini. Ya di sini ada kategori 1, 2, 3, 4, yaitu yang di bawah sini ya. Ini bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan. Contohnya saja, misalnya data kelas gitu ya. Misalnya data kelas, misalnya ini kelas 1 ya. Misalnya ini kelas 1 A dan ini B. Lalu ini kelas 1, ini kelas 2. Jadi misalnya kelas 1A muridnya jumlahnya ada 25. Kelas 1B muridnya ada 24. Kelas 2A muridnya ada 30. Kelas 2B muridnya ada 25. Ya, jadi salah satu contohnya kita bisa membuat chart seperti ini. Jadi kita bisa melihat grafik data dari persebaran kelas 1A hingga 2B ya. Jadi 1A, 1B, 2A, dan 2B kelasnya ada berapa, seperti ini. Contoh membuat chartnya adalah seperti itu. Jadi kita bisa mengedit datanya dengan menggunakan Microsoft Excel. Lalu jika sudah, kita bisa close Microsoft Excel-nya, maka datanya akan tersimpan jadi seperti ini. Untuk mengedit data kita bisa klik edit data ini ya, nanti akan muncul lagi Excel-nya. Selanjutnya adalah materi tentang membuat daftar ya. Misalnya kita ingin membuat sebuah daftar, kita delete dulu grafiknya. Kita ingin membuat sebuah daftar, misalnya kelas 1. Oke, saya besarkan dulu fontnya 72. Jadi untuk membuat daftar, yang perlu kita lakukan adalah dengan mengklik tombol bullets pada bagian paragraf. Nah, untuk bullets ini adalah kita membuat daftar dengan bentuk poin. Jadi kalau saya klik bullets ini ya, kita bisa membuat daftar, misalnya daftar nama, kelas gitu ya. Nah, kalau kita ingin membuat daftar yang dengan menggunakan angka, kita bisa klik di bagian numbering. Jadi kalau kita klik numbering ini akan jadi nomor 1. Jadi misalnya nomor 1A. Lalu jika saya tekan enter, maka otomatis dia akan muncul nomor 2-nya. Jadi seperti ini yang disebut dengan membuat daftar dengan menggunakan bullets dan numbering ya. Selanjutnya materi yang terakhir adalah membuat diagram. Ya, ini adalah smart art ya. Untuk membuat smart art, kita bisa melakukannya dengan menekan tombol insert, lalu smart art. Nah, di sini kita bisa memilih berbagai macam grafik smart art sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya kita menginginkan sebuah hierarki atau membuat seperti struktur organisasi gitu ya, misalnya seperti ini. Ya, di sini kita bisa tulis ketua, lalu misalnya wakil 1 gitu misalnya ya. Lalu di sini ada wakil 2. Lalu di sini ada anggota 1, anggota 2, dan anggota 3. Berikut ini adalah smart art ya. Jadi ntar saya geser dulu ke sini. Nah, nanti jadi ini adalah organization chart atau smart art. Jadi demikian untuk review bab 3. Nanti anak-anak bisa
mengerjakan soal-soal di LKS secara mandiri ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung WhatsApp ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.